كن فضوليا وأكثر السؤال، كن فضوليا. يا حبيبنا Amal solehnya adalah ketika seorang pemuda yang ingin menginginkan anak pamannya, yaitu sepupunya, maksudnya menginginkan sepupunya untuk berbuat zina, lalu kemudian sepupunya mengingatkan, lalu kemudian dia meninggalkan perbuatan zina itu karena takutnya kepada Allah Ta'ala, lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kemudian menyelamatkan tiga pemuda tadi itu berkat amal soleh mereka masing-masing. Berkat amal soleh mereka masing-masing, akhirnya mereka terselamatkan dari batu yang menutupi gua tersebut. Lalu kemudian di sini dikatakan bahwa Ala ibn Ziyad pernah berkata, jangan kau ikuti pandanganmu pada selendang wanita, karena sesungguhnya pandangan itu dapat menanamkan rasa syahwat di dalam hati. Lalu kemudian wa kallama yaqul insan bi jahdadihi an huwa ittasar ala nisa'i wa sibyan, bahwa manusia itu pada hakikatnya tidak selamat dari seringnya karena dia melihat dengan pandangan. Jadi pandangan mata ini sangat berbahaya sekali, karena seringnya dia melihat sesuatu, perempuan, lihat perempuan atau melihat anak kecil yang amrat, yang belum tumbuh kumisnya begitu, sampai famah mata khayala ilaihil hudur, lalu kemudian sampai dia menghayalkan akan cantiknya wanita tadi atau anak tersebut, hingga akhirnya kemudian tabiatnya menuntut untuk melihat kembali, tabiatnya untuk menuntut untuk mendatanginya, gitu ya. Sampai akhirnya kemudian dia menetapkan pada dirinya bahwa seringnya melihat itu adalah merupakan kebodohan. Dia tahu bahwa itu melihat sesuatu yang haram itu tidak boleh, haram pasti itu, dan itu adalah merupakan kebodohan. Sampai akhirnya dia membuktikan bahwa pandangan itu dengan cara dia memandang itu dia menganggap baik. Dia tahu itu salah, tapi akhirnya kemudian karena sudah terbiasa, hingga akhirnya dia mengatakan bahwa pandangan itu nggak apa-apa, baik-baik saja itu, tidak menimbulkan sesuatu yang berbahaya buat dirinya. Padahal dengan memandang itu berbahaya. Orang itu kan berbuat zina kan pertama kalinya zina itu dari mana? Dari pandangan mata. Karena sering dia memandang sesuatu yang haram, diharamkan oleh Allah Ta'ala, akhirnya kemudian istahsan, menganggap hal itu adalah perbuatan baik. Akhirnya apa? Setelah dia menganggap itu perbuatan baik, akhirnya timbul pada hal yang kedua, ada level yang kedua, harat asyahwat, timbul syahwat, berkobar syahwatnya, muncul nafsu syahwatnya, membara, berbahaya itu. Wa ajaza 'anil wusul, hingga akhirnya kemudian dia nggak bisa sampai kepada Allah Ta'ala. Dia menghendaki, dia menginginkan agar dia selamat daripada bahayanya zina. Dia ingin agar supaya dia selamat dari bahaya zina. Gara-gara dia sering melihat sesuatu yang haram, akhirnya dia nggak sampai pada level itu, nggak sampai pada garis dia bisa selamat. Bahayanya di sini. Fala yahsul lahu illa tahassur, sehingga kemudian yang didapatnya adalah banyak penyesalan. Hanya menyesal saja. Ya Allah, saya telah berbuat zina. Ya Allah, saya telah berbuat maksiat. Ya Allah, begini. Wa ini istasbaha lam yaltaz. Kalau seandainya dia menganggap itu perbuatan jelek, dia pula juga tidak bisa merasakan kelezatannya. Jadi ini nggak bisa, itu nggak bisa. Ya kan? Wa ta'allama di annahu qasada al-iltizam. Karena yang dia inginkan adalah nikmat, tapi dia tidak mendapatkan kenikmatan. Karena dia cegah pandangannya, nggak bisa lihat sesuatu yang bersyahwat. Ya. Bahkan fa'alama alamahu, hingga akhirnya kemudian dia melakukan itu, melakukan pencegahan melihat matanya, melihat wanita tersebut atau melihat yang haram tersebut. Akhirnya dia menyiksa dirinya. Akhirnya kata Ibnu Jari apa? Fala yaqufil tahalatihi an maksiatin wa an ta'allumin wa tahassurin. Intinya pada dua keadaan ini itu semuanya adalah condong kepada arah kemaksiatan. Apa kemaksiatan? Adanya rasa sakit hati karena dia nggak bisa lihat yang haram, padahal hatinya menghendaki. Yang kedua, dia merasa menyesal karena dia sudah melihat sesuatu yang maksiat, nafsunya kemudian tidak terpenuhi. Jadi dua hal ini kalau semua dijalankan bukan karena Allah, bukan di garis yang benar,
bukan di jalur agama, akhirnya kemudian dia tersebut. Dia bilang, wa mahma hafizul aina bi hadzal tariq. Kalau sudah manusia sudah menjaga pandangan matanya dengan cara ini, jaga pandangannya lewat agama dan agama yang melarang, indafa'a an qalbihi katsirun minal afat, maka hatinya akan tercegah, terhindar dari segala mara bahaya. Kalau sudah bisa jaga mata, insyaallah enggak ada bahaya apa-apa. Ya. Wa in akhfa'at 'ainuhu wa hafizal farja ma'a tamakkun. Kalau seandainya matanya tertuju dan keliru dia tertuju kepada satu pandangan yang tidak boleh. Matanya keliru melihat sesuatu yang haram, tapi dia bisa menjaga farjinya, kemaluannya, maka dia mampu menjaganya. Dan tadi kata Ustaz ghayatul quwwah wa nihayatul tauhid, ya, itu masih ada apa namanya, asumsi atau ada satu celah buat dia untuk mendapatkan kekuatan petunjuk dari Allah Ta'ala. Masih ada, masih bisa jaga dia, karena matanya masih dia jaga. Yang penting itu dari pandangan. An-nadhar sahmun min sihami iblis. Sehingga diriwayatkan dari Bakar bin Abdullah Al-Muzani, dulu ada seorang tukang jagal itu demen sama seorang wanita, tertarik dengan seorang perempuan, mulak ya dengan seorang jariah, budak perempuan. Dia senang dengan seorang budak perempuan. Budak ini milik salah seorang tetangga rumahnya. Gosok ini seorang jagal, menjebelai kambing. Hingga akhirnya kemudian tuannya si perempuan ini mengirim si budak perempuannya ini untuk membelikan sesuatu hajat buat majikannya, untuk pergi ke pasar gitu. Majikannya mengirim perempuan ini untuk datang ke pasar untuk beli hajatnya di desa lain. Di desa itu kan tidak ada pasar apa. Dihajatkan di desa lain. Fatabi'aha, hingga akhirnya si tukang gagal ini tadi mengikuti langkahnya si perempuan ini di belakang, dikutip. Warawadaha an nafsiha, hingga dibujuk perempuan ini oleh si tukang gagal ini untuk berbuat sesuatu, berbuat zina. Faqalat lahu, maka si perempuan itu mengatakan, la taf'al, wahai pemuda, wahai laki-laki, jangan kau lakukan ini, tidak boleh, haram ini. Dia membujuk saya untuk melakukan perbuatan yang haram. Jangan kau lakukan ini. Li'anna asyaddu hubban laka minkali. Karena sesungguhnya ketahuilah, demi Allah, katanya, saya ini lebih cinta kepadamu daripada kau cinta kepadaku. Bagian kembali. Sesungguhnya saya ini lebih cinta kepada kamu daripada kamu kepadaku. Sudah, jangan kau lakukan nanti, insya Allah. Walakinni akhafullah, tapi saya takut kepada Allah. Sebetulnya saya juga demen sama kamu gitu, tapi karena saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu si pemuda itu berkata, kalau engkau hai perempuan takut kepada Allah, fa anti taqafinahu wa ana la aqafuhu. Kau takut kepada Allah Ta'ala, sedangkan aku ini adalah orang laki-laki yang gak pernah takut kepada Allah, gak pernah ada rasa khawatir dengan azab Allah Ta'ala. Hingga akhirnya kemudian berkat nasihat si perempuan itu, laki-laki ini pulang ke rumahnya dalam keadaan taubat kepada Allah Ta'ala. Hingga suatu saat itu laki-laki tukang jagal itu merasa kehausan yang sangat. Fa'asabahul aqas, hatta kana yadti'uluhu, pada satu keadaan musim paceklik begitu dia merasa haus yang sangat, sehingga tukang jagal itu hampir dekat kepada mati, binasa. Saking tercekiknya daripada rasa hausnya. Fa'idha huwa bi rasul li ba'di anbiya'i bani Israil. Tiba-tiba pemuda Jasar atau tukang jagal tadi itu bertemu dengan salah seorang utusan seorang nabi Bani Israel. Bertemu dengan salah seorang utusan daripada seorang nabi Bani Israel. Lalu kemudian fasa'alahu faqala malak. Lalu utusan itu bertanya, kenapa? Apa yang terjadi sama engkau hai pemuda? Ada sesuatu memang. Qala al-aqras, saya merasa haus. Kehausan. Qala ta'ala hatta nad'u hatta tudillana sahaba. Nah, coba kalau memang kau merasa kehausan seperti ini, ayo sama-sama kita berdoa kepada Allah. Kita munajat, kita istighatsah kepada Allah Ta'ala. Barangkali Allah akan kirimkan mendung awal. Allah akan kirimkan hujan yang sangat deras, hatta nadkhulal qaryah, sampai kita masuk ke kampung halaman kita. Yang penting kita doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si pemuda itu mengatakan dengan penuh rasa sedih. Dia mengatakan, mali min amalin fa'ad'uwa. Memangnya saya ini punya amal soleh apa? Apa yang bisa saya aturkan kepada Allah untuk doa? Saya tidak punya amal apa-apa. Saya cuma gasar, saya tukang jagal, ya. Saya tidak punya doa apa-apa, saya tidak punya amal apa-apa. Qala fa'ana ad'uwa amin anta.
Kalau gitu kata sang utusan, kalau gitu saya yang mau doa, kau yang aminkan. Doa saya ini, ala doa ini. Pada Rasul, lalu sang utusan seorang nabi tadi itu berdoa, ya, wa amanahu, lalu diaminkan oleh sang tukang gosok tadi, tukang jagal. Tiba-tiba datanglah awan mendung yang sangat gelap, hatta tahya ila gharyah, hingga menurunkan hujan dengan derasnya sampai mereka masuk ke dalam desanya. Ya, artinya mereka masuk ke desa, masuk ke kampung halamannya dalam keadaan sudah hilang rasa hausnya, minum air dari air hujan. Lalu ba'aqatal basar ila makanihi, lalu kemudian sang tukang jagal itu pulang ke rumahnya. Ya, sama sahabat ma'ahu. Tiba-tiba ketika pemuda itu dia melenggangkan daripada langkah jalan yang menuju ke rumahnya, awan itu tidak mengikuti sang utusannya Rasul, justru malah mengikuti pemuda tadi. Jadi naungi pemuda tadi, pemuda besar, tukang jagal ini. Faqala lahu Rasul, lalu kemudian sang utusan berkata dan menyatakan kepada sang pemuda tadi, za'amta an laisa laka amal. Engkau menyangka, engkau menduga bahwa engkau tidak punya amal. Wahai pemuda, wahai gosok, kau mengatakan kau tidak punya amal tadi. Ya, wa anal ladzi da'utu wa antal ladzi amanta. Lalu kemudian saya tadi berdoa dan engkau yang mengaminkan doaku. Kata utusan tadi. Fa adallat as-sahabah. Lalu kemudian Allah Ta'ala pun kirimkan kepada kami mendung dan awan yang sangat tebal sekali. Sumata bi'adka. Kemudian justru malah awan tadi malah mengikuti kamu, bukan mengikuti aku. Kata si utusan tadi. Ditukhbirni bi amrik. Sekarang mau tidak mau kabarkan kepada aku apa yang menjadi urusan. Kau ini siapa sebenarnya? Jangan-jangan kau seorang yang dekat kepada Allah Ta'ala, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhbarahu, lalu sang tukang gosok atau tukang jaga jadi mengkabarkan, menceritakan tentang kejadian dia dengan budak wanita tadi. Kejadian begini. Faqala Rasul, lalu kemudian sang utusan tadi berkata kepada pemuda itu, innaka iba indallahi ta'ala bi makanin laisa ahadun minan nasi bi makanin. Sesungguhnya orang yang taubat kepada Allah Ta'ala itu punya kedudukan yang akan ditempatkan oleh Allah Ta'ala di satu tempat, yang mana tempat itu tidak bisa dihinggapi, tidak bisa didiami oleh siapapun kecuali orang yang taubat kepada Allah dari dosanya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhum wa radhiyallahu anhu. Wa an Ahmad bin Sa'id al-Abidi an abihi qala kana 'indana bil Kufah syabun muta'abbidun lazim al-masjid al-jami' la yakadu yukhalifuhu wa kana hasan al-wajh hasan al-qamah. Dia meriwayatkan satu cerita dari ayahnya. Dia berkata, qala kana indana bil Kufah syabun muta'abbid. Kata si Ahmad bin Sa'id ini, saya ini tinggal di Kufah. Di Kufah itu ada seorang pemuda yang sangat getol ibadahnya kepada Allah Ta'ala, dan selalu terus menerus itu dia i'tikaf ada di dalam masjid jami'. Terus menerus dia i'tikaf ada di dalam masjid jami'. La zamal masjid al-jami'. La yakadu yufariquhu. Seakan-akan sudah dia tidak bisa berpisah dengan masjid. Jadi hidupnya di masjid, ahli ibadah kepada Allah Ta'ala, pemuda ini. Tapi pemuda ini juga tampangnya ganteng, wajahnya elok, rupawan, tubuhnya juga bagus, dedeknya juga dia sempurna, hasanat santi juga, nama reputasinya juga baik, alim, ya, soleh begitu. Satu kali waktu ada seorang wanita yang cantik dan cerdas, itu melihat tampang pemuda yang soleh ini. Lihat pemuda yang sangat bagus ini. Fasyurifat bihi, lalu kemudian si wanita itu dimabuk cinta, senang sama pemuda itu, wanita itu. Hingga akhirnya selang berapa lama itu cinta dipendam sama wanita itu, tapi dia nggak bisa mengungkapkan senangnya sama laki-laki tadi. Pada satu kali waktu si wanita tersebut kemudian dia berdiri di tepi jalan untuk menghadang laki-laki itu ketika dia jalan menuju masjid. Kalau laki-laki ini kemudian pemuda ini dia jalan ke masjid, didang sama perempuan itu di tepi jalan, ya, untuk dihadang. Faqalat lahu, ketika laki-laki itu kemudian dia jalan di situ, kemudian disapanya oleh wanita tersebut, ya kata, wahai pemuda, isma' minni kalimatin ukallimuka biha. Dengarkan ucapanku, pernyataanku
dengarkan apa yang menjadi permintaanku, saya mau bicara sama kamu, ada satu pembicaraan. Setelah itu tinggalkan saya, berbuatlah sekehendak hati. Mau ke masjid, mau pulang, mau kemana terserah. Tapi dengarkan ucapanku ini, kata perempuan ini. Famadha wa lam yukallimha. Tapi anehnya pemuda itu kemudian dia berlalu jalan menuju masjid dan tidak dia hiraukan perempuan itu. Lam yukallimha. Tsumma waqafat lahu ba'da dzalika 'ala tariqihi wa yuridu manzilah. Lalu kemudian ditunggunya sama perempuan itu masih di jalan itu, di tepi jalan itu. Ditunggunya di halte itu, ditunggu kalau laki-laki itu pulang dari masjid mau menuju ke rumahnya. Kalau laki-laki nanti pulang ke rumahnya pasti lewat jalan ke tempat itu, dia akan menyapa laki-laki itu kembali. Faqalat lahu ya fata, wahai pemuda, isma' minni kalimatin ukallimuka biha. Wahai pemuda, sekali lagi saya minta, dengarkan permintaanku. Dengarkan ucapanku ini, saya mau bicara sama kamu. Kata perempuan itu. Fa'atrafa maliyan, lalu laki-laki tersebut menundukkan kepalanya sebentar. Wa qala laha, lalu berkata kepada perempuan itu. Apa katanya? Hada mauqifu tuhmatin. Ini tempat banyak orang nuduh saya berbuat yang tidak. Tempat tuduhan ini. Ya, katanya Rasul kan ittabu mawaqifat tuham. Takutlah kalian dari tempat-tempat dari banyak tuduhan orang nanti. Hada mauqifu tuhmah. Ini tempat banyak tuduhan nanti. Wa ana akrahu an akuna li tuhmah mawdi'an. Saya enggak mau sampai saya ada di satu posisi saya dituduh orang yang tidak. Sehingga reputasi nama saya juga kemudian jelek. Faqalat lahu, lalu perempuan itu tetap berkata kepada laki-laki ini, mengatakan wallahi, demi Allah, ma waqaftu mawqifi hadza jahalatan minni bi amri. Ketahuilah wahai pemuda, demi Allah, saya tidak berdiri di tempat saya berdiri ini bukan berarti saya enggak tahu siapa kamu. Saya kenal kamu siapa. Kamu adalah orang begini, saya tahu kamu itu siapa dan bagaimana urusanmu saya kenal. Walakin ma'adallah an yatashawwafal ibad ila mithli hadza minni. Tapi banyak, saya berlindung kepada Allah Ta'ala, banyak orang memandang saya ini kalau saya ini adalah wanita yang tidak baik. Saya adalah wanita begini, saya adalah wanita begitu. Banyak orang memandang saya dengan pandangan itu. Ya. Walladhi hamalani an lagitu ka fi mithli hadzal amri li nafsi li ma'rifati anal qalila min hadza 'inda an-nasi katsir. Ketahuilah, yang mendorong saya untuk bertemu dengan engkau wahai pemuda di kesempatan seperti ini itu karena pengetahuanku bahwa orang seperti engkau ini sedikit sebetulnya. Orang seperti kamu ini nggak banyak dilihat oleh orang, adalah mungkin jarang lah orang mengetahui kamu. Ya, dan orang banyak memandang kalau engkau ini adalah jarang sekarang di zaman ini. Kata si perempuan itu seperti itu. Wa antum ma'asyiral ubad bi mithlil qawarib. Dan kalian wahai para penyembah Allah, ahli ibadah kepada Allah Ta'ala, taubahnya seperti gawarir, botol-botol yang ditendang orang ke sana, ditendang orang ke sini, botol nggak ada isinya, ditendang orang ke kanan, ditendang orang ke kiri begitu. Wa jumlah ma ukalimuka bihi anna jawarihi kullaha mashghulatun bik. Ketahuilah bahwa semua dari ucapan yang saya ingin mau lontarkan kepadamu, ketahuilah semua anggota badanku ini disibukkan untuk selalu bersama dengan kamu. Sudah gak ada pikiranku kecuali kamu. Mau makan kamu, mau tidur kamu, mau minum kamu, mau ini kamu. Kata si perempuan ini, fa Allah fi amri wa amri. Hati, urusanmu dan urusanku di hadapan Allah Ta'ala berat. Kata wanita itu. Qala fa madasya ila manzilihi. Lalu kemudian Ahmad bin Sa'id bercerita, pemuda itu pun juga tidak menghiraukan perempuan itu. Dia tetap berlalu dan kemudian dia pulang ke rumah. Tidak dia toleh, tidak dia lihat. Beda sama kita kalau kita menolak oleh sana. Wa arada an yusalliya. Hingga akhirnya kemudian ketika pemuda itu akan sholat, menegakkan sholat, mau sembahyang, falam yaqil. Tiba-tiba pikirannya juga kemudian tidak tertuju, tidak fokus ke sholat. Subhanallah, terganggu. Ya, ini sholat biasanya dia khusyuk menghadap sama Allah Ta'ala, tapi kali ini kemudian pikirannya kacau dia. Ya, wa kaifa yusalli, bagaimana saya mau sholat, pikiran nggak kacau ini, pikiran nggak fokus seperti ini. Sehingga akhirnya si pemuda itu kemudian dia ngambil kertas, dia tulis satu surat. Dia tulis sepucuk surat. Tsumma kharaja min manzilihi, lalu dia keluar dari pintu rumahnya. Fa idza bil mar'ah waqifatun. Tetap perempuan itu berposisi ada di tempat di mana dia berdiri. Enggak beranjak pulang, enggak beranjak pergi, tetap di situ perempuan itu. Ngeyel bin ngeyel. Perempuan ini. Fa idza bil mar'ah waqifatun bi waqtiha, tetap ada posisinya di tempat itu, enggak beranjak pulang. Fa alqal kitaba ilaiha, lalu dilemparkan oleh pemuda itu suratnya kepada perempuan. Dilemparkan.
Ya, hingga akhirnya kemudian menutup pintu rumahnya, hingga akhirnya apa isi suratnya? Ini isi suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lami ayat Bismillahirrahmanirrahim. Mengatakan, ketahuilah wahai wanita, ketahuilah wahai hamba Allah, kata si laki-laki itu dalam suratnya, sesungguhnya Allah Ta'ala itu apabila didurhakai oleh hambanya, hamba Allah Ta'ala maksiat kepada Allah Ta'ala, maka ketahuilah Allah itu maha pemurah, diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau hamba itu melakukan maksiat lagi kedua kalinya, untuk kesekian kalinya, maka Allah akan menutupi maksiatnya, menutupi dosanya, menutupi aibnya. Ya. Fa'idala bisalah hamala bisaha. Tapi kalau dia tetap memakai pakaian kemaksiatannya lagi, tetap dipakai lagi kemaksiatan pakaian itu, dan dia lepas, ghadiballahu ta'ala li nafsihi, maka Allah akan murka kepada pemuda tersebut, kepada orang hambanya tersebut, satu kemurkaan yang ketika Allah Ta'ala itu murka, maka menjadi sempit langit dan bumi. Sempit itu gunung-gunung, pepohonan akan kering, dan binatang-binatang pun akan mati dalam keadaan kehausan. Manusia pun juga dalam keadaan mati berkelimpangan. Famadza yusiku ghadabah. Kira-kira kalau sudah Allah Ta'ala marah, siapa yang bisa menahan amarah Allah Ta'ala? Tidak ada yang mampu. Fa in kana ma dzakarti batilan. Wahai pemudi, wahai wanita, kalau apa yang kau sebutkan itu adalah satu hal yang keliru, yang salah, yang batil, saya ingatkan kepadamu. Ya, fa inni udzakiruki. Saya akan ingatkan kepadamu yauman takunu sama'u kalmuni. Ketahuilah pada satu saat nanti langit-langitnya Allah Ta'ala ini akan berubah seperti cairan logam. Leleh artinya langit. Kiamat, maksudnya kiamat. Wa tasirul jibalu kal'ih. Dan kau akan lihat bahwa gunung itu akan terbang seperti bulu. Gak ada artinya, gak kokoh lagi dari gunung itu. Diterbangkan oleh Allah Ta'ala seperti bulu-bulu. Wa tajsul umamu bisawlatil jabbaril azim. Dan kau akan lihat semua hamba Allah, makhluk Allah akan tertunduk di hadapan Allah yang maha perkasa, karena takut kepada Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya aku demi Allah, laqad dha'uftu an islahi nafsi. Saya ini adalah hamba Allah Ta'ala yang gak mampu untuk memperbaiki diriku sendiri. Bagaimana saya akan memperbaiki orang lain? Kata laki-laki, jika apa yang kau ucapkan itu wahai wanita adalah ucapan yang benar, perkataan yang benar, saya akan tunjukkan kepada engkau seorang dokter yang mahir, yang mampu mengobati luka-luka yang sangat menyakitkan. Saya akan tunjukkan ke seorang dokter yang bisa menyembuhkan penyakitmu, wal auja' al-murmidah, dan akan menyembuhkan semua hal-hal yang menyedihkan, yang sangat merintihkan. Dzalika wallahu rabbul alamin. Dialah Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam, itu yang bisa menyembuhkan hati. Itu yang bisa menyembuhkan kalau punya langkah-langkah. Faksudi ala sidqil mas'alah. Maka jemputlah Allah. Menujulah kau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar permohonan kau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya aku disibukkan daripada harus pikirkan kamu. Ada ayat Allah Ta'ala yang mengingatkan aku, kata pemuda itu. Apa ayatnya? Wa andirhum yawmal azibati idil qulubu lanal hanajiri kadhimin. Allah Ta'ala berfirman, berilah peringatan dengan hari yang sangat dekat, yaitu yaumul qiyamah, ketika hati menyesak, hati merasa sempit, sesak untuk bernafas, sampai di kerongkongan manusia nggak bisa dia bernafas dengan menahan kesedihannya begitu, ya. Wa malil zalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Ketahuilah orang-orang yang zalim nanti di hari itu tidak punya teman yang setia seorang pun, dan tidak punya seorang yang bisa menolong mereka, memberi syafaat kepada mereka, ya kemudian wala syafi'in yuta' ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dan yang diterima, dan dia Allah Ta'ala mengetahui pandangan orang-orang dari hamba Allah Ta'ala yang khianat kepada Allah Ta'ala, dan apa yang tersembunyi di dalam hati sang hamba itu Allah Ta'ala maha mengetahui. Ini ayatnya. Dan ini ayat yang menyibukkan saya daripada harus saya pikirkan kamu, wahai perempuan. Kemudian kata pemuda itu, fa'ainal mahrab min hadhil ayat. Kalau ayat ini dibacakan, kita mau lari kemana? Semua itu akan terjadi, dan itu adalah hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. ثم جاءت بعد ذلك بأيام فوقفت له على طريقه فلما رآها من بعيد أراد رجل مما بكاؤك وأنت قد آيستها من نفسك
فيقول إني قد ذبحت طمعها في أول أمرها وجعلت قطيعتها ذخيرة لي عند الله فأنا أستحي من الله عز وجل أن أسترد ذخيرة ادخلتها عنده. Kemudian perempuan tersebut datang pada beberapa hari setelahnya dari surat tadi itu yang ditulis oleh pemuda tadi, datang setelah beberapa hari kemudian, bahwa qafat lahu ala tariqihi, lalu perempuan tersebut berdiam ada di posisi di mana dia dahulu waktu berhenti. Ketika pemuda itu keluar daripada rumahnya dan melihat dari kejauhan perempuan itu ada di posisi itu, di halte itu, di persimpangan jalan tersebut, dari kejauhan arada rujuk, maka laki-laki itu mengurungkan untuk datang ke masjid, dia pulang lagi ke rumahnya, ya, supaya dia tidak lagi melihat itu perempuan. Dia berusaha supaya jangan sampai perempuan itu melihatnya atau dia melihat perempuan tersebut. Fafalat, lalu perempuan itu menyapalkan, wahai pemuda, katanya, la tarji, jangan kau pulang, jangan kau kembali, karena tempat ini adalah tempat yang terakhir. Barangkali hari ini adalah kita pertemuan yang paling terakhir, pertemuan yang paling akhir sudah. Gak mungkin ketemu lagi. Ketemu lagi, insya Allah mungkin kita lagi di tempat Allah Ta'ala, di persidangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari akhir. Kata si perempuan tersebut. Tsumma bakat bukaan syadida, lalu perempuan itu menangis dengan sejadi-jadinya. Sampai perempuan tersebut berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, aku mohon kepada Engkau, wahai Allah, saya mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala segala-galanya. Apa itu? Kunci-kunci hatimu, kunci-kunci hati para pemuda, kunci-kunci hati wahai pemuda, katanya, anisahila ma bad asura min amrik, agar Allah memudahkan semua apa yang menjadi sulit di dalam urusanmu akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala, kata si wanita itu. Tumainah tabi'atu, lalu si wanita itu mengikuti pemuda itu. Kemana pemuda itu akan melangkah menuju ke rumahnya, pulang, ikuti sama wanita tersebut. Faqalat umdun alayya bimu'idatun ahmiluha angka, wahai pemuda, tolong saya beri nasihat untuk terakhir kalinya. Tolong saya kasih nasihat, yang nasihat ini akan saya bawa sampai nanti saya bertemu dengan Allah Ta'ala. Saya akan katakan kepada Allah bahwa ini adalah nasihat dari Engkau, atau berikan saya satu wasiat, akan saya penuhi wasiat itu dan saya akan laksanakan itu wasiat. Faqala laha, lalu pemuda itu berkata kepada wanita tadi, usiki bihifdi nafsik bin nafsik, saya wasiatkan kepada engkau wahai wanita agar engkau menjaga dirimu dari dirimu sendiri, karena dirimu adalah hamba Allah Ta'ala yang juga terpeleset. Dan saya akan ingatkan kepada engkau akan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di mana Allah berfirman, wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dialah Allah Ta'ala yang menidurkan engkau di malam hari dan dia mengetahui apa yang melakukan di siang hari. Qala, lalu kemudian periwayat daripada ini cerita, yaitu Ahmad ibn Sa'id tadi berkata, fa'atraqat wa bakat bukaan syadidan, lalu wanita itu menundukkan kepalanya sejenak begitu dan dia menangis sejadi-jadinya, bahkan lebih menjerit-jerit nangisnya, bukan seperti nangis yang pertama, lebih dahsyat lagi, lebih keras lagi. Tsumma innaha afaqat wa lazimat baitaha, setelah itu perempuan tersebut atau wanita tadi itu kemudian dia sadar, hingga akhirnya kemudian dia pulang dan melazimi rumahnya dan nggak pernah keluar lagi dari rumahnya. Lalu dia ibadah kepada Allah Ta'ala di rumah tersebut, falam tazal ala dzalika hatta matat kamdan, sampai akhirnya dia beribadah kepada Allah Ta'ala dan dia melazimkan ibadah itu kepada Allah hingga akhirnya dia meninggal dunia dalam keadaan dia memendam duka yang sangat mendalam. Fakana al-fata yadhkuruha, lalu pemuda yang soleh tadi itu kemudian kalau sudah mengingat-ingat itu wanita setelah meninggalnya atau setelah wafatnya itu perempuan, yabki, lalu pemuda itu menangis, sehingga masyarakat di daerah Kufah itu kemudian bertanya, mimma bukauka wa anta qad ayastaha min nafsika, katakan, kenapa kau menangis? Apakah kau sudah putus asa dari rahmat Allah Ta'ala yang tidak akan turun kepada dirimu? Fayaqulu, tidak, kata pemuda itu, inni qad dzabahtu tama'aha fi awwali amriha, saya sudah membunuh harapannya di awal permulaannya. Sebetulnya itu perempuan mau berbuat sesuatu, tapi saya putuskan harapannya karena saya takut kepada Allah Ta'ala. Wa ja'atu qati'ataha dakhiratan li indallah, dan aku jadikan penghentian harapannya dia itu sebagai nanti disimpan oleh Allah Ta'ala di sisi Allah Ta'ala buat aku nanti di hari surga, ketika aku nanti di dalam surganya Allah Ta'ala. Karena itu saya malu kepada Allah Ta'ala untuk menarik kembali apa yang saya sudah titipkan kepada Allah
Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudah serahkan semuanya kepada Allah Ta'ala, karena wanita ini sebetulnya ingin kembali ke jalan Allah Ta'ala, tapi dengan cara yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.